Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahini Amin dari PMT 6A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penerapan creative problem solving untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematik siswa. Pada bagian pertama itu abstrak. Pembelajaran matematika saat ini masih kurang diminati oleh siswa karena siswa masih menganggap matematika itu pelajaran sulit. Hal ini juga karena kurangnya berpikir kreatif siswa dalam memecahkan masalah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah ada perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematik siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model creative problem solving dengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Keberhasilan penerapan model creative problem solving tercapai setelah diterapkannya 3 siklus. Pada tahap awal, kurangnya berpikir siswa, dikarenakan kurang aktifnya siswa dalam proses pembelajaran. Di tahap selanjutnya mengalami peningkatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran creative problem solving telah berhasil meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematik siswa dan hasil akan lebih maksimal jika penerapan creative problem solving ini dibantu dengan video pembelajaran. Pada bagian kedua yaitu pendahuluan, pendidikan merupakan peranan penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Dalam mengembangkan sumber daya manusia dibutuhkan peningkatan mutu pendidikan. Salah satu caranya yaitu dengan kemampuan berpikir kreatif. Kemampuan berpikir kreatif membantu siswa dalam menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Dan juga guru harus bisa mendorong siswa agar bisa berpikir kreatif dan mengembangkan potensi kreatif yang dimiliki masing-masing siswa. Salah satu yang berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kreatif yaitu pembelajaran matematika. Umumnya, pembelajaran matematika itu hanya berpusat pada guru. Hal ini akan menyebabkan pembelajaran satu arah dan akan menghambat kemampuan berpikir kreatif siswa. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standarisasi, menegaskan bahwa pelajaran matematika perlu diberikan kepada siswa mulai dari sekolah dasar. Menurut Afriansyah, dalam belajar matematika, siswa hendaknya memahami hubungan antara ide-ide matematis dan bidang studi lainnya. Ketika siswa telah mampu mengkreativitaskan beberapa ide matematis, maka siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik. Adapun sintak dalam modul pembelajaran kreatif problem solving diantaranya klarifikasi masalah, mengungkapkan gagasan, evaluasi dan seleksi, serta implementasi, sehingga diharapkan siswa itu dapat terlatih dalam menalar, mengkonstruksi, serta mampu berpikir kreatif dalam memecahkan masalah. Bagian ketiga yaitu metode. Penelitian ini menggunakan studi literatur. Menurut Mardalis, studi literatur merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang dapat dijadikan sumber. Menurut Nazir, studi literatur berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, jurnal, catatan, serta berbagai sumber yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Peneliti melakukan penelitian studi literatur dengan mengumpulkan dan menelaah beberapa jurnal terkait creative problem solving. Selanjutnya, hasil dari menelaah jurnal digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh creative problem solving terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Selanjutnya, bagian keempat, hasil dan pembahasan. Dengan adanya penerapan model pembelajaran creative problem solving, aktivitas siswa dalam belajar menjadi lebih meningkat, khususnya kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Pada penelitian yang dilakukan oleh Prawiyogi dan kawan-kawan, hasil penelitian terhadap aktivitas siswa setelah diterapkan creative problem solving menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Aktivitas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dilakukan pada siklus 1, 2, dan 3. Peningkatan yang signifikan ini terjadi pada aktivitas 1, di mana skor yang diperoleh merupakan skor tertinggi, yaitu 3,656 dari perolehan skor semua aktivitas siswa pada penerapan modul pembelajaran creative problem solving. Sedangkan peningkatan yang paling rendah berada pada aktivitas 6, yaitu dengan perolehan skor 3,28 yang merupakan perolehan skor yang paling rendah di antara perolehan skor aktivitas lainnya. Hal ini terjadi karena masih kurangnya partisipasi siswa dan kurangnya percaya diri siswa yang berdasarkan data hasil aktivitas siswa. Pada pelaksanaan siklus 1, 2, dan 3, terjadi peningkatan yang cukup baik dan signifikan. Sehingga bisa dilihat tabel hasil kemampuan berpikir kreatif matematik siswa pada siklus 1, 2, dan 3. Selanjutnya pada siklus 1, nilai rata-rata yang diperoleh yaitu 66,93. Nilai ini belum mencapai batas kriteria ketuntasan minimal yaitu lebih dari sama dengan 70 yang ditetapkan oleh SDIT Cendekia. Di sisi lain juga daya serap klasikal yang diperoleh hanya sebesar 51,61%. Dengan kata lain, masih terdapat cukup banyak siswa yang belum mencapai batas daya serap klasikal yang telah ditentukan yaitu lebih dari sama dengan 85%. Untuk meningkatkan presentasi ketuntasan belajar, maka diperlukan perbaikan dan refleksi dalam melaksanakan pembelajaran pada siklus selanjutnya.
Setelah kegiatan refleksi untuk pelaksanaan tindakan siklus 2, dapat terlihat perubahan yang terjadi antara ketuntasan belajar siswa siklus 1 terhadap siklus 2. Hal ini bisa dilihat dari nilai rata-rata pada siklus 2 yang meningkat menjadi 74,67 dan DSK yang diperoleh sudah mencapai 67,74%. Peningkatan hasil aktivitas siswa dan aktivitas guru pada siklus 2 berbanding lurus dengan hasil tes kemampuan berpikir kreatif matematik siswa. Pencapaian DSK belum mencapai kriteria yang telah ditentukan yang harusnya lebih dari 85. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan perbaikan dan refleksi dalam melaksanakan pembelajaran pada siklus selanjutnya, yaitu siklus 3. Setelah kegiatan refleksi pada siklus 3, dapat terlihat juga perubahan yang terjadi antara ketuntasan belajar siswa siklus 2 terhadap siklus 3. Hal ini bisa dilihat dari rata-rata pada siklus 3 yang meningkat menjadi 78,23 dan DSK-nya sudah mencapai 87,10%. Penerapan DSK sudah mencapai kriteria yang telah ditentukan, yaitu lebih dari 85. Hal tersebut terjadi karena adanya upaya perbaikan dan refleksi pada setiap siklusnya. Peningkatan tersebut tentunya dipengaruhi dengan pemilihan model pembelajaran yang tepat. Melalui penerapan model pembelajaran creative problem solving, aktivitas siswa dalam belajar menjadi lebih meningkat dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa, khususnya kemampuan berpikir kreatif matematik siswa. Hal ini terbukti dari berbagai aspek yang peneliti amati. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Fatur Rahman yaitu membuat perangkat pendidikan berupa RPP yang disesuaikan dengan jumlah pertemuan yang diberikan, disertakan LKS untuk menguji sejauh mana penerimaan pembelajaran yang didapat siswa. Dengan menggunakan LKS pada kelas Creative Problem Solving ini, siswa diarahkan untuk dapat mencari solusi dari permasalahan secara kreatif. Pada awal pelaksanaan proses pembelajaran di kelas yang mendapat model pembelajaran Creative Problem Solving, umumnya siswa masih tampak belum mengerti dan memahami proses pembelajarannya. Maka itu dibutuhkan bimbingan dari guru. Kualitas peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematik siswa yang mendapat Creative Problem Solving ini memperoleh interpretasi sedang. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan berpikir kreatif matematik siswa. Selanjutnya bagian kelima, yaitu kesimpulan. Adanya peningkatan signifikan terhadap kemampuan berpikir kreatif matematik siswa. Hal ini karena penerapan model pembelajaran creative problem solving dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran creative problem solving ini terbukti dapat meningkatkan minat siswa, hasil belajar, serta dapat memudahkan siswa dalam memecahkan masalah dan berpikir kreatif. Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematik siswa, dalam penerapannya, kita dapat memanfaatkan video pembelajaran. Video pembelajaran akan mempermudah siswa dalam memahami pembelajaran matematika dan lebih menyenangkan. Ada beberapa penelitian yang menunjukkan kurang pengaruhnya model creative problem solving ini dikarenakan penggunaan media pembelajaran LKS yang masih kurangnya pemahaman siswa dan masih perlu bimbingan guru untuk mengerjakannya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.